Untuk pertemuan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan atau memaparkan materi terkait dengan data visualization, data sebagai awal dari mata kuliah statistika terapan. Slide-nya sudah saya sampaikan minggu lalu pada Anda, mudah-mudahan sebagian besar dari Anda sudah membaca, dan feel free kalau misalnya ada pertanyaan di tengah penjelasan, silahkan nyalakan mic, lalu ajukan pertanyaan. Saya lebih suka kalau misalnya ada suara dari kalian untuk afirmasi, dalam artian ketika saya menjelaskan apakah sudah jelas, silakan dijawab. Kalau misalnya apakah slide saya terlihat, silakan ada yang inisiatif menyalakan mic sehingga saya tahu apa namanya berjalannya kuliah ini apakah berjalan lancar atau tidak, apakah ada kendala teknis atau tidak, dan sebagainya. Oke, izinkan saya untuk share screen materi kita siang ini. Nah, mata kuliah kita adalah statistika terapan. Mungkin sebagian besar dari Anda bertanya-tanya gitu, ngapain sih arsitek belajar statistika terapan? Perasaan cuma di UPI saja yang arsitek belajar statistika terapan. Memang di universitas lain yang program arsitekturnya ada gitu yang melaksanakan mata kuliah statistika terapan. Nanti akan kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Anda terkait dengan hal ini. Pada pertemuan sekarang kita akan cover material tentang applied statistik atau statistika terapan. Mengapa sih kita perlu belajar itu? Bahkan kita sebagai arsitek, kenapa sih kita perlu belajar itu? Kenapa kita mesti belajar statistika terapan? Kenapa kita mesti tahu tentang data? Kenapa kita mesti tahu tentang data visualization? Lalu kemudian terkait dengan infographics, yang merupakan cara untuk memvisualisasikan data yang sangat-sangat efektif untuk bisa menyampaikan data, figure, berupa graph, charts, dan elemen-elemen visual yang enak untuk dilihat sehingga informasi bisa tercerap dengan cepat. Saya coba untuk menjawab pertanyaan, mengapa sih arsitek harus tahu tentang data? Kenapa sih arsitek mesti belajar statistika terapan? Saya coba screenshotkan benar-benar ini apa yang disampaikan oleh salah satu rekan saya yang dulunya menjadi dosen saya ketika saya melaksanakan program A1 di arsitektur ITB. Beliau posting materi perkuliahannya yang nama mata kuliahnya adalah seminar. Jadi Anda bisa lihat linknya, saya dapatkan ini dari link YouTube yang beliau posting. Di sini ada link lengkapnya, Bapak Dr. Agus Eko Madyo. Beliau juga mengatakan, mengapa arsitek harus belajar melakukan riset ilmiah. Riset ilmiah ini yang mendasari kenapa kita belajar statistika terapan ya. Karena recently gitu, arsitek tidak hanya berkecimpung di bidang yang mendesain bangunan saja. Ada proses diversifikasi di mana yang belajar arsitektur tidak menjadi arsitek, tapi berkecimpung sebagai peneliti di hal-hal yang terkait dengan lingkungan binaan, hal-hal yang terkait dengan properti, hal-hal yang terkait dengan perumahan, hal-hal yang terkait dengan kota, dan sebagainya. Jadi, kalaupun misalnya di arsitektur ada belajar tentang riset, itu lebih ke untuk kepentingan praktis. Nah, karena kita mengikuti kebutuhan bahwasanya ada riset-riset praktis yang dilakukan oleh arsitek atau peneliti di bidang arsitektur, maka ini menjadi landasan kita kenapa kita mencoba untuk menyajikan mata kuliah statistika terapan. Dalam hal ini adalah data and data visualization. Lalu hasil dari riset-riset praktis yang kita lakukan nantinya di bidang arsitektur, di bidang perumahan, di bidang properti, di bidang real estate, dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya untuk implikasi praktis rumah terbangun gitu atau bangunan terbangun, tapi juga bisa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi mudah-mudahan kepala kalian tidak nyut-nyutan ya nanti belajar
statistika terapan, karena memang mau nggak mau statistika terapan yang kita akan pelajari selama 1 semester ini memerlukan kesabaran kalian dan juga memerlukan skill berhitung kalian, gitu. Apa sih bedanya statistik dengan applied statistik? What is the difference? Kalau applied statistics atau statistika terapan ini adalah penggunaan teknik-teknik statistika untuk memecahkan masalah yang relatif praktis di dunia di dunia pekerjaan kita. Jadi kita menggunakan metode analisis statistik untuk memecahkan masalah atau meneliti hal-hal yang ada di lingkup bidang kita, which is arsitektur atau building construction atau perumahan permukiman atau kota dan sebagainya. Pokoknya dia terkait dengan bidang ilmu kita. Sementara kalau misalnya mata kuliah statistik itu benar-benar dipakai di orang-orang yang benar-benar mengkaji matematika, pure matematik. Mungkin disebutnya statisticians. Tapi kita, kalau statistika terapan itu biasanya digunakan oleh non-mathematician atau orang yang bukan belajar statistik, bukan statistician ya, tapi dia adalah orang yang bekerja di satu bidang tertentu, tapi menggunakan analisis statistik untuk keperluan memecahkan masalah di bidang ilmunya. Begitu. Jadi kalau dari definisi sih, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan data, penyajian analisis, interpretasi, dan pengambilan kesimpulan dari data yang didapat. Nah, kalau di bidang statistika terapan di bidang ilmu kita dapat digunakan untuk mempelajari data yang didapat dari pengamatan atau pengukuran yang diperoleh untuk berbagai analisis pengambilan keputusan kita. Misalnya di bidang pembangunan perumahan, bidang penjualan real estate, pembangunan properti, di bidang kota, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke data. Apa sih data? Kita itu menggunakan data sebagai objek objek dari analisis statistika kita di bidang arsitektur itu. Jadi, data yang didapat itu diolah nantinya dengan menggunakan beragam statistical analysis tool untuk menghasilkan informasi. Jadi, yang kita gunakan itu data mentah di bidang arsitektur atau di bidang building construction, di bidang properti, bidang perumahan, dan sebagainya. Lalu kita gunakan analisis statistika, apapun yang mulai dari sederhana sampai yang relatif lebih rumit atau kompleks, dan hasil dari analisis statistik itu digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Hasil dari analisis statistik itu sudah berupa informasi. Jadi data berubah menjadi informasi dan digunakan nanti untuk mengambil keputusan. Jadi ada data, raw, kemudian dengan menggunakan statistika, proses analisis statistika, menghasilkan informasi. Nah, informasi inilah yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan kita. Baik kita sebagai periset, misalnya kita kerja di biro konsultan, kita melakukan riset sederhana dengan menggunakan data penjualan misalnya. Lalu kemudian kita lakukan analisis statistika sederhana, kasih ke bos kita berupa informasi. Nah, berdasarkan informasi olahan kita itu, bos kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan gitu. Saya harus berbuat apa untuk misalnya mendapatkan profit yang lebih banyak atau misalnya menjual lebih banyak misalnya. Any kind of decision that comes from the statistical analysis. Nah, statistika yang akan kita pelajari di sini lebih ke statistika deskriptif. Jadi bukan statistika yang untuk keperluan forecasting seperti itu. Jadi metode statistika kita berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Lebih membatasi diri pada deskripsi. Tidak menarik kesimpulan, bukan tidak menarik kesimpulan ya, tapi tidak mencoba untuk memprediksi what will happen in the future, hanya memberikan sedikit gambaran. Nah, bentuk penyajian datanya bisa berupa tabel, diagram batang, pie chart, grafik garis, dan sebagainya. Nah,
Jenis datanya sebenarnya bisa data kualitatif atau data kuantitatif, tapi karena kita pakai statistika terapan, biasanya kita memakai data kuantitatif yang dapat diukur atau dihitung dengan pasti, atau merupakan hasil perhitungan, merupakan hasil pengukuran. Nah, misalnya jumlah rumah yang terjual oleh developer sejak Januari sampai Desember, itu kan bisa dihitung kan? Angkanya jelas. Atau besarnya honor arsitek junior di Jakarta dan di Kota Bandung, kelihatan angkanya, berapa nominalnya rupiah. Atau misalnya pendapatan pembeli perumahan kecil di Kabupaten Bandung. Jadi pembeli perumahan tipe kecil itu biasanya kan sangat sensitif, KPR-nya disetujui atau tidaknya itu berdasarkan pendapatan, baik itu pendapatan sendiri atau pendapatan kolektif dengan pasangan hidupnya. Nah, itu adalah satu contoh data kuantitatif. Lalu kemudian jumlah bangunan yang rusak terdampak gempa tektonik dan sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat mengenai data visualization. Karena kalau misalnya data disajikan hanya berupa angka-angka dan tabel panjang di Excel atau tabel panjang di SPSS, itu tidak menyenangkan untuk dilihat dan membosankan. Malah jadi pusing duluan di awal sehingga tidak mau berlanjut untuk melakukan analisis secara lebih mendalam. Kenapa kita perlu data visualization? Intinya kita memerlukan data visualization itu untuk mendapatkan summary dari data. Kita punya teks yang panjang, kita punya angka-angka yang banyak gitu. Summary-nya apa? Artinya apa? Nah, kita perlu summarizing the data. Nah, itu yang kita lakukan dengan data visualization yang baik. Kemudian, kalau data tervisualisasi dengan baik, itu easier to digest. Lebih mudah untuk dilihat, lebih mudah untuk dipahami. Apa ya? Terus terang, saya melihat bahwasannya ada kelemahan kita, orang Indonesia khususnya, dalam hal kemauan membaca dan kemampuan untuk memahami isi atau informasi dari teks yang ada. Dengan memvisualisasikan data dengan baik, kita bisa membuat orang lebih gampang untuk mencerna data kita, lalu kemudian mendapatkan insight, mendapatkan poin apa yang diinginkan atau apa yang ditampilkan di data itu sih. Lalu kemudian apa pattern, karena dari data pasti mungkin akan terlihat patternnya atau polanya. Meningkatkah, menurunkah, trennya tetapkah, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya coba putarkan video tentang data visualization di sini. Sebentar ya. Apakah kalian sudah secara mandiri melihat video pertama yang di link yang saya sampaikan tadi? Belum. Belum. Bentar ya. Belum, Bu. Welcome to the Agencia Business Travel. Saya akan coba putarkan link video yang pertama dalam bahasa Inggris. Nanti ada link kedua yang bisa kalian lihat. Academy. What is data visualization? Data is a hot topic. People buy and wear t-shirts saying data nerd or data is the new bacon. True story. You can check it out online. With the digitalization era, data went from scarce, expensive, difficult to find and collect, to abundant and cheap, very difficult to process and understand. That's when the concept of big data emerged. Incredible amounts of information, so vast that they were challenging to capture, store,
understand, and analyze with traditional software. However, all of this material is only as good as what we can make out of it, as individuals and businesses. Terabytes of data sitting in a data center unused is a burden. If correctly processed, it can become digital gold. Big data is often combined with machine learning to create predictive analytics or other analytics processes that bring the value of the information to light. Still, if you do not own a PhD in data science, the raw details can remain obscure. That's where data visualization comes into play. Data visualization is the process of taking raw data, transforming it into graphs, charts, images, and even videos that explain the numbers and allow us to gain insights from it. It changes the way we make sense of information to create value out of it. Discover new patterns and spot trends. Think about a simple example. How do you create a story to tell your boss out of thousands of rows of data in an Excel spreadsheet? An easy way is to create a chart, like a pie or a bar chart of that same data. Now you have a visual representation and can start analyzing and integrating it into your business, giving meaning and purpose to the original raw data. In the business travel industry, data visualization truly empowers travel managers and reporting users by providing clear and actionable insights into their programs. A data-driven program brings value to all stakeholders, from the finance controller to the security manager and the HR manager to travelers themselves. It allows for better control and prediction of travel spend and increases traveler security and satisfaction. Imagine if you could get a visual representation of your past, current, and future travel spend to show to your CFO, or if you could visualize the impacts of each change you make to your travel policies or negotiated rates. What about if you could see where your travelers are frequently disrupted and what would be better alternatives? The possibilities are endless, and data visualization can keep you ahead. This was a crash course on what is data visualization. See you in the next episode of the Agencia Business. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana video itu memaparkan mengapa sih data visualization itu penting. Sebenarnya itu menjelaskan dengan lebih baik kenapa kita memerlukan sebuah teknik untuk memvisualisasikan data sehingga data kita tidak terlihat boring, kita bisa mendapatkan insight dari data, kita bisa mendapatkan informasi dari data, dan membantu kita atau pimpinan kita untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Mudah-mudahan walaupun videonya dengan bahasa Inggris, kalian tetap bisa mencerap maksudnya apa. Nah, sekarang saya akan coba putarkan video yang berbahasa Indonesia tentang bagaimana sih data visualization diangkat ke level yang lebih tinggi gitu. Tidak hanya sekedar grafik, chart, bar chart, atau infographics, tapi berupa video yang menyanyikan data. Kebetulan yang mempresentasikan ini adalah direktur dari katadata.com, direktur research dari katadata.com, sorry. Beliau itu adalah Dr. Mulya Amri, yang merupakan senior saya waktu dulu kuliah di ITB. Silakan. Saya akan coba untuk play. Stop share. Sahabat Kata Data, saya akan menunjukkan kepada Anda the power of data dengan pengalaman yang berbeda.
Sajian ini merupakan persembahan kami dalam rangka peluncuran Databox, yaitu portal data yang merupakan bagian dari Kata Data, perusahaan media dan riset online. Melalui Data Explainer virtual ini, kami mengajak Anda untuk menyimak perjalanan Indonesia selama lebih dari 2 dekade ke belakang dari berbagai sisi, yang datanya kami rangkai dari 45.000 lebih titik data yang berasal dari 297 kabupaten dan kota di Indonesia. Kabupaten dan kota tersebut kami tampilkan dalam gelembung yang beraneka warna. Di sini kita lihat yang berwarna kuning adalah kabupaten yang berkarakter perdesaan. Yang jingga, kawasan perkotaan kecil dan menengah. Yang berwarna biru dan coklat adalah kawasan metropolitan di Sulawesi dan Kalimantan. Yang hijau, kawasan metropolitan di Sumatera. Yang ungu dan nila, kawasan metro di Jawa dan Bali. Dan yang berwarna merah adalah daerah-daerah yang membentuk kawasan metropolitan Jabodetabek. Ukuran gelembungnya juga kami sesuaikan sesuai dengan jumlah penduduk di kabupaten tersebut. Kami lalu merangkainya menjadi cerita yang dikemas dalam 3 grafik. Yang pertama adalah capaian tingkat kesehatan di Indonesia. Yang kedua adalah tingkat kemakmuran. Sementara yang ketiga adalah capaian pendidikan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Simak selengkapnya dalam rangkaian acara The Power of Data hari ini dan juga besok, tanggal 24-25 September 2020. Dengan Databox, kita membangun Indonesia dengan data. Sebentar ya. Saya lihat wajah-wajah kalian, wajah-wajah yang ngantuk. Apalagi kalau cuma dengar saya ngomong aja. Disetelin video aja masih ngantuk. Nanti saya suruh lari-lari di tempat. Coba dulu stretching dulu di tempat. Angkat tangan dulu ke atas. Berdiri semuanya. Ayo lakukan dulu peregangan. Biar nggak ngantuk. Apalagi kalau cuma mendengarkan suara saya tanpa melakukan stretching dan sebagainya, itu pasti mendayu-dayu dan tidur. Ayo lakukan stretching mandiri supaya nggak ngantuk. Kalau perlu berdiri, berdiri. Kalau perlu minum, minum. Siap, Bu. Ya. Kalau perlu cuci muka, cuci muka. Kalau makan, Bu? Kalau makan, jangan. Minum dulu. Saya mau bentar, Bu. Sambil saya setelkan video. Tadi kan baru teasernya. Sekarang saya akan coba cari, dapatkan video yang lengkapnya. Surely, where is it? Sebentar ya, it takes time. Sambil kalian stretching.
Travel Academy. Please subscribe to our YouTube channel to get notified of our next video. Doesn't work. Being able to speak English is so beneficial. Now I can send email to my partners without spending much time. Okay. I hope this one works. Kebanyakan iklan. It feels like we're all suffering from information overload or data glut. No, not the one. I will figure out the link later on. Sebentar ya. Halo sahabat Kata Data, saya Mulia Amri dan saya memimpin penelitian di Kata Data Insight Center. Kali ini saya akan bercerita pada Anda tentang progres 2 dekade tingkat kemakmuran di Indonesia melalui studio virtual Kata Data. Kita tampilkan dalam diagram dengan 2 sumbu. Pada sumbu X kita tampilkan pengeluaran per kapita per bulan di setiap kabupaten di harga 2019. Jadi semakin ke kanan, semakin tinggi pengeluaran masyarakat secara real. Sementara di sumbu Y, kita tampilkan rasio Gini. Semakin ke atas, semakin senjang pula pengeluaran di setiap kabupaten. Bagaimana datanya? Kita mulai di tahun 96. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di setiap kota dan kabupaten itu 475.000 per bulan. Paling tinggi adanya di Metro Jakarta yang berwarna merah, yaitu 918.000 sebulan. Dan Metro Kalimantan, 728.000. Sementara di kawasan pedesaan, hanya 403.000. Tahun 96, kita juga lihat rasio kesenjangan berada pada angka 0,28. Belum terlalu tinggi, tapi kita lihat di kabupaten yang membentuk Metro Jakarta, itu mencapai 0,35. Di daerah pedesaan sih masih 0,27. Nah, bagaimana tingkat pengeluaran dan tingkat kesenjangan bergerak dari tahun ke tahun? Mari kita lihat. Di tahun 98 Indonesia krisis moneter, pendapatan menurun dan kesenjangan juga menurun. Tapi di tahun 2001 krisis politik selesai, era otonomi daerah dimulai. Pembangunan dikejar di mana-mana, pengeluaran penduduk melejit dari kiri ke arah kanan, khususnya di Jabodetabek dan di Jawa. Di tahun 2004 kita lihat kesenjangan sudah mulai menaik. Dan sampai tahun 2008, walaupun negara maju kena krisis finansial, Indonesia terus semakin baik. Tahun 2009 kita lihat rata-rata pengeluaran per kapita di semua kabupaten dan kota mencapai 700.000. Kawasan pedesaan juga ikut semakin makmur. Nah, di tahun 2011 kesenjangan sudah mulai menajam. Rasio Gini sudah mencapai 0,33. Dan akhirnya kita lihat terus perkembangannya sampai di tahun 2016, di mana rata-rata pengeluaran per kapita seluruh kota dan kabupaten ada di angka hampir 1 juta. Paling tinggi memang di Metro Jakarta, 1,6 juta per bulan. Dan di kawasan pedesaan, 832.000 sebulan. Kita lihat secara umum, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan, itu pengeluaran realnya naik sebanyak 2 kali lipat, dari 96 sampai 2016. Nah, di tahun 2016 kita juga lihat bahwa kesenjangan itu sudah tinggi di semua kawasan. Di Jabodetabek dan Metro Makassar itu mencapai 0,4. Tapi kalau kita lihat di kawasan pedesaan juga sudah mengkhawatirkan, angkanya di 0,33. Sahabat Kata Data, meningkatnya pengeluaran
di semua kota dan kabupaten tentu kita sambut dengan baik, tapi kita juga harus concern dengan kesenjangan yang semakin meningkat. Ini adalah PR yang harus kita selesaikan secara serius. Baik, berikutnya kita akan saksikan perjalanan 20 tahun pendidikan Indonesia, tentunya melalui studio virtual Kata Data. Baik, sampai nanti. Nah, tadi kita sudah saksikan bagaimana sih like data visualization at a different stage gitu. Sebenarnya saya senang sekali nih kalau misalnya ada di antara kalian yang bisa membuat data explainer dengan video dan Tableau presentation yang seperti itu. Cuma kita belajarnya pelan-pelan ya. Saya sih inginnya kita bisa belajar data visualization, tapi juga tetap ada sentuhan tampilan data yang arsitektural seperti itu, yang baik dirancang dan sebagainya. Tapi untuk bisa sampai ke situ kita harus belajar dulu step by step dulu ya. Ini saya coba untuk lanjutkan ke slide sesudahnya. Nah, data visualization bisa dalam bentuk tabel, isinya bisa macam-macam. Nanti saya akan minta kalian mengerjakan tugas terkait dengan bagaimana tampilan data-data dari tabel bisa kita augment atau kita tampilkan dengan lebih baik. Atau visualisasi datanya bisa berupa data tabel atau data tabular, lalu kemudian divisualisasikan secara spasial atau secara geografis. Seperti di sini contohnya misalnya data persebaran COVID-19. Bisa kita lihat memang number one infection rate ada di United States sekarang saat ini, karena mungkin mereka memang relatif lebih ekspansif mengetes penduduknya, lalu kemudian mereka publish apa adanya berapa juta warga yang terinfeksi. Saya tidak punya tendensi kenapa di sana lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang saat ini mungkin masih di level berapa? Ada yang tahu Indonesia hari ini berapa ratus ribu infection rate-nya? Ada yang bisa Google cepat? Hari ini sudah berapa yang terinfeksi? Kalau ini data yang saya ambil minggu lalu Indonesia 244.000. Coba sekarang cek Indonesia berapa ratus ribu infection rate? 275.000. 275.275 tanggal 27. Oke, tanggal 27 275.000. Cukup to be true kalau menurut saya. Agak-agak pesimistik, saya skeptik dengan data itu benar atau tidaknya. Ada yang tahu berapa jumlah penduduk Indonesia dan berapa jumlah penduduk Amerika? Bisa di-googling cepat? Penduduk Indonesia 267,7 juta jiwa, Bu. Itu 2018. Kalau penduduk Amerika berdasarkan 2019 328,2 juta, Bu. Berarti kan Indonesia sebenarnya tidak jauh-jauh beda ya angkanya ya. Amerika itu nomor 3 kalau nggak salah in the world. Indonesia itu nomor 5. Amerika di 300 sekian juta, Indonesia di 267 juta. Kalau Amerika infection rate jujurnya 7 juta, Indonesia 275.000, I think something wrong happen here. Dengan tendensius, ini saya merekam, nanti saya takut dijadikan sebagai barang bukti, saya menjelekkan siapa-siapa, tapi tidak. Pada prinsipnya, ya ini saya mencoba untuk menampilkan di sini data tabular dan visualisasi spasial, bagaimana Amerika dengan jumlah datanya sekian, misalnya infection rate-nya, lalu kemudian di Cina malah yang tempat originalnya malah tidak setinggi Amerika,
Lalu kemudian India sekarang itu nomor 2. Rusia itu nomor 4. Indonesia ada di nomor berapa? Indonesia ada di nomor 23 kalau datanya benar. Seperti itu. Ini adalah contoh tabulasi data secara visualisasi data secara tabuler dan secara spasial. Berikutnya visualisasi data berdasarkan timeline. Misalnya contohnya kita bisa menyajikan data awalnya March 2020 sekian, September 2020 angkanya menjadi sekian, lalu kemudian mungkin bisa diproyeksikan 2020 atau awal 2021 katanya saat vaksin akan muncul, kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Data juga bisa ditampilkan secara visual melalui diagram garis, jadi ada data tabular yang kita punya, lalu kemudian ini cumulative number of cases, diproyeksikan dari awalnya muncul, misalnya nomor 1 tetap. Ini kenapa number of days since 10,000 cases ya, karena outbreak-nya kan beda-beda di tiap negara ya, mulai dari China duluan, lalu kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi di sini terlihat bagaimana Amerika adalah negara yang infection rate-nya paling tinggi. Lalu kemudian nomor 2 apa? India. India, Bu. India, ya. Logikanya ya. Nomor 1 itu China, dari sisi penduduk nomor 1 China, nomor 2 India, nomor 3 itu Amerika. Tapi hebatnya China benar-benar bisa contain the virus very well. Hebat. Berikutnya, thank God Indonesia nggak masuk di angka yang paling besar ya. Mungkin karena datanya memang, sudahlah. Oke, berikutnya adalah visualisasi data dengan diagram batang, misalnya seperti ini, diagram batang secara horizontal, lalu kemudian pie chart. Apa bedanya? Biasanya tipe data seperti apa ya yang kita gunakan pie chart untuk memvisualisasikannya? Ada yang bisa bantu saya? Kayak komposisi masyarakat gitu, Bu, biasanya pekerjaan masyarakat. Biasanya datanya berupa angka atau berupa apa? Kalau untuk pie chart, berupa angka seperti apa? Persentase. Jadi yang biasa ditampilkan berupa pie chart itu totalnya harus 100%. Jadi data yang dengan persentase. Kalau yang lain-lainnya bisa dengan bar chart, baik itu bar chart horizontal maupun vertikal. Lalu kemudian ini adalah confirmed cases catatan harian di Jawa Barat mulai dari 1 Maret sampai dengan 21 September. Ini terlihat ada kenaikan yang sangat signifikan di tanggal 7 Juli sampai 965. Ini kira-kira case-nya pada saat yang mana ya? Ada yang pernah baca berita? Ini ada yang aneh sekali kan? 965 new cases tanggal 8 Juli mungkin ini. Ada yang pernah baca berita itu kira-kira infeksi yang mana? Pada nggak baca ini ya? Yang Balai Kota Bandung, bukan, Bu? Bukan. Balai Kota Bandung mah hanya ratusan pegawai Pemkot ya. 965, ini yang nyaris 1.000. Kira-kira yang mana? Master pabrik bukan, Bu? Bukan. Yang di Secapa Ade bukan, Bu? Ya, betul. Yang di Secapa Ade, yang nyaris, ini kan dekat tempat kita nih, ini yang nyaris 1.000 taruna di Secapa Ade itu terinfeksi. Nah, itu tanggalnya yang anomali pada saat itu. Gitu. Ya, selebihnya kita trennya memang masih naik-naik ke puncak gunung. Jadi memang kita yang harus hati-hati menjaga diri, menjaga keluarga.
supaya tidak terinfeksi. Walaupun saya yakin kalian yang muda-muda, yang segar-segar ini, kalaupun terinfeksi akan menjadi OTG. Tapi Anda tidak tahu, Anda punya orang tua, Anda punya nenek atau kakek yang tinggal dekat dengan Anda. Kalau misalnya Anda tidak hati-hati, Anda terinfeksi, Anda bisa mengoleh-olehi mereka dengan virus COVID-19. Jadi, message-nya adalah hati-hati, jaga diri, seperti itu. Lalu kemudian data dari beberapa kurun waktu bisa divisualisasikan dengan bentuk grafik. Kalau datanya ada, ini datanya bisa ditampilkan. Naik-naik seperti itu. Nah, ada data kuantitatif itu ada data discrete dan ada data kontinu. Jadi kalau data discrete itu kategorinya jelas. Jadi misalnya data orang, nggak mungkin ada misalnya 1,25 jumlah arsitek, jadi tidak bisa dibelah gitu. Kalau data kontinu itu data yang susunannya berkelanjutan, yang namanya juga kontinu ya. Jadi merupakan data dari hasil pengukuran, misalnya tinggi bangunan 10,2 meter, 10,21, 10,3 dan sebagainya. Lalu kemudian jumlah semen terpakai untuk pembangunan 4,5, 4,6, 4,8 ton misalnya, atau luas tanah 1050,25 meter persegi. Jadi ada kontinuitas dari angka yang dipresentasikan. Nah, salah satu cara memvisualisasikan data yang paling up to date saat ini adalah infographic style. Nah, saya minta kalian untuk mencari 2 buah infografik yang menampilkan data terkait dengan data perkotaan atau data arsitektur atau data perumahan atau data sosial ekonomi penduduk yang terkait dengan bidang ilmu kita. Seperti itu. Nah, tadi kita bicara mengenai statistik deskriptif. Selain statistik deskriptif itu, langkah yang lebih selanjutnya itu adalah statistika inferensial yang digunakan untuk memprediksi ke depan berdasarkan tren yang ada di kurun-kurun waktu sebelumnya. Tapi mungkin kita tidak akan sampai ke statistika inferensial karena metode analisis statistiknya ini itu lebih kompleks. Jadi bisa dilakukan untuk memprediksi. Misalnya, langkah-langkah pelaku industri konstruksi untuk bertahan dalam kondisi resesi. Apa saja? Misalnya langkah 1 apa? Langkah 2 apa? Langkah 3 apa? Langkah 4 apa? Misalnya langkah-langkah yang perlu Anda lakukan sebagai mahasiswa untuk bertahan di kondisi resesi. Misalnya langkah 1, puasa Senin Kamis. Langkah 2, misalnya mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak perlu. Langkah ketiga, misalnya nggak usah sering-sering keluyuran di hari Sabtu dan Minggu. Langkah keempat, misalnya hal-hal yang lain yang sebagainya. Sulitkah belajar statistika terapan? Kira-kira sulit nggak? What do you think? Sulit-sulit mudah, Bu. Relatif, Bu. Bisa dijelaskan? Insya Allah, Bu. Relatif sih, Bu. Relatif gimana? Kalau didasari niat bisa, Bu. Bisa dan sebagainya. Perlu saya beritahu ke Anda bahwasanya saya belajar statistika terapan ini sampai nangis-nangisnya di Amerika ketika saya belajar statistika terapan. Jadi kalau Anda tanya ke saya, belajar statistika terapan itu sulit atau mudah, saya jawab sulit sesulit-sulitnya. Tapi mudah-mudahan itu bukan hal yang terjadi pada Anda. Jadi mudah-mudahan saya bisa belajar dari bagaimana kesulitan saya dulu dan mencoba untuk menampilkannya dan mengajar Anda dengan level kesulitan yang tidak saya hadapi ketika waktu itu. Gitu. To make it easier for you all. Gitu. Dan tidak lagi membuka luka lama saya belajar statistika. Mungkin bukan statistika terapan yang saya pelajari waktu itu, tapi memang judulnya adalah Advanced Quantitative Data. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa saya sulit belajar Advanced Quantitative Analysis, karena saya belajar dari S1-nya arsitektur gitu. Kalau misalnya S1-nya dari yang dulu mengerjakan skripsi, pernah mempelajari penelitian sebelumnya, metode statistika sederhana sebelumnya, mungkin tidak akan seperti itu. Jadi intinya adalah insya Allah kita bisa, tapi do not underestimate. Saya paling nggak suka dengan orang yang underestimate tingkat kesulitan sesuatu, karena kalau terlalu underestimate itu biasanya tidak ready.
terlalu menggampangkan, alah gampang itu mah. Jadi tidak memberikan the best efforts untuk bisa menyelesaikannya seperti itu. Jadi saya mengharapkan kerja keras Anda untuk bisa belajar statistika terapan, karena again kita harus menyadari bahwasanya memang kita wired untuk menjadi arsitek, misalnya kita disiapkan untuk menjadi arsitek, tapi harus belajar statistika terapan. Mungkin sebagian dari Anda masuk ke arsitek karena nggak pengen belajar lagi matematika, kan? You are wrong. Kita akan belajar matematika, kita akan belajar mekanika teknik, dan sebagainya yang akan terus menggunakan angka dalam analisisnya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya, Bu. Silakan. Saya pengen bertanya, kan kata Ibu statistika itu kan sulit. Nah, menurut Ibu bagian mana dari statistika itu yang sulitnya itu, Bu? Apa pengumpulan datanya atau menerjemahkan data-data itu ke yang tadi itu visualisasinya itu? A very good question. Saya mengatakan sulit. Bagian apa sih, Bu, yang sulit sehingga kita bisa mengantisipasi kesulitan itu dan bisa menyelesaikan task kita di bidang statistika terapan ini dengan baik? Yang sulitnya mungkin untuk pengumpulan data, saya menganggap kita tidak akan melakukan pengumpulan data, tapi kita hanya akan memakai data yang sudah disediakan oleh orang ketiga, atau misalnya BPS, misalnya tadi data box. Anda mulai bisa browsing ya, data apa saja yang disediakan oleh data box seperti itu. Lalu kemudian misalnya data-data dari yaitu Picobar dan sebagainya. Itu adalah data yang sudah dikumpulkan orang lain ya. Kita tidak melakukan proses pengumpulan data primer dalam kondisi saat ini. Jadi untuk kesulitan yang itu kita bisa singkirkan dari mata kuliah statistika terapan. Kalau yang datanya primernya dikumpulkan sendiri, memang proses pengumpulan data merupakan salah satu kesulitan tersendiri yang cukup bisa membuat nangis Bombay. Yang saya anggap sulit adalah menggunakan atau mempelajari metode-metode statistikanya. Jadi ada ratusan cara untuk menganalisis statistik, tergantung dari apa yang ingin kita ketahui. Yang sulit itu adalah menggunakan analisis statistik yang mana sih yang bisa menjawab pertanyaan penelitian saya. Seperti itu, Pak. Harus dipilihin satu-satu. And nobody pick that for me, gitu. Saya harus cari research question sendiri, dan saya harus tentukan sendiri metode mana yang paling tepat untuk memecahkan atau menjawab pertanyaan, dan harus belajar metode itu secara mandiri. Memang ada dosennya, tapi dosennya kapasitasnya adalah fasilitator. Kita yang harus mentugas sendiri. Itu yang membuat sulit. Jadi mudah-mudahan kalian bisa belajar. Di sini saya mencoba untuk mengurangi tingkat kompleksitasnya dengan datanya. Nggak usah kalian cari sendiri, datanya nanti ambil dari penyedia data sekunder atau tersier. Lalu kemudian kita tinggal pakai metode analisisnya. Dan metode analisisnya pun saya akan kasih tahu ke Anda. Untuk minggu ini kita pakai metode yang ini. Untuk minggu depan kita pakai metode yang itu. Minggu depannya lagi kita pakai metode yang mana lagi. Jadi, menurut saya, anak levelnya sekarang ini masih S1, tingkat kesulitannya akan banyak yang kita hindari, sehingga kita bisa belajar statistik dengan lebih nyaman. Saya tidak ingin Anda menjadi, setelah mengikuti perkuliahan statistika terapan ini, Anda menjadi salah satu statsfobia yang merupakan hasil dari mengambil mata kuliah statistik. Karena banyak teman saya yang menjadi statsfobia setelah belajar statistika terapan. Lalu kemudian mundur. Saya mencoba untuk tetap bertahan, untuk belajar sampai ke level yang lebih lanjut, walaupun dengan segala hambatannya. Mudah-mudahan Anda juga bukan termasuk statsfobia nanti setelah selesai dari kuliah ini. Amin. Ada lagi? Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi, Torik ya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.
Ada lagi? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Untuk agar kita lancar untuk belajar statistika terapan, kita harus karakteristiknya apa, Bu? Sifat karakter kita. Karakteristiknya. Jangan maksud saya harus teliti atau bagaimana, Bu? teliti sudah pasti. Tidak boleh ceroboh. Karena kalau misalnya salah, kalau ceroboh nggak memakai angkanya salah, atau mencari row, ngambil datanya yang harus dianalisis salah, dan sebagainya. Pokoknya intinya teliti harus. Nggak kenal nyerah memang harus. Saya nggak bilang harus menyukai matematika, karena saya tahu mungkin nggak semua orang suka matematika, nggak semua orang suka angka. Tapi minimal untuk mata kuliah statistika terapan ini, bergaulah dengan angka-angka tersebut. Minimal untuk mata kuliah statistika terapan ini, cobalah senangi angka-angka tersebut. Karena kalau dari awal udah fobia, udah nggak mau, udah enek, itu merupakan ganjalan pertama yang saya jamin akan menjadi ganjalan-ganjalan berikutnya. Begitu. Jadi minimal jangan nyerah ketika harus dealing dengan angka. Ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi kan di mata kuliah ini nanti kita bakal menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Excel. Ya. Nah, di aplikasi itu kan sudah ada rumusnya gitu. Nah, apakah nanti kita akan meramu sendiri rumus-rumus tersebut atau bagaimana? Gitu. Di aplikasi Excel sudah ada rumusnya. Cari min, cari median, cari apa, dan sebagainya. Yang harus kalian lakukan adalah mempelajarinya. Gitu. Nggak harus ngetik formula, lalu kemudian pakai Python, diintegrasikan ke Excel. Nggak harus. Kita belajar yang gampang saja. Pakai software, Excel, mudah-mudahan ada yang nanti bisa pakai software SPSS. Kita coba untuk melakukan analisis statistik sederhana. Dan saya berpikir kalian harus bisa membuat infografik yang merupakan hasil dari analisis data kalian. Ada lagi? Jadi sekarang saya minta kalian sebagai tugas gampangnya yang dikumpulkan hari ini, yang 28 September 2020 itu, saya minta kalian untuk cari contoh infografik yang berhubungan dengan bidang arsitektur, perumahan permukiman, atau sosial ekonomi penduduk yang terkait dengan pemukiman atau perkotaan, data perkotaan, dan sebagainya. Jadi, contoh visualisasi data yang terkait dengan bidang ilmu kita. Ada pertanyaan? Nanti itu dikumpulkan melalui link yang sudah disediakan oleh Ibu Trias. Itu menurut Bu Nitih, maaf. Jadi menurut saya itu tugas sederhana saja, browsing, cari infografik yang terkait dengan bidang ilmu kita. Contoh visualisasi data melalui infografik. Dicantumkan sumbernya, Bu? Harus. Jadi dari infografiknya berupa JPEG misalnya ya, di-paste-kan ke Word, lalu kemudian source-nya ditaruh di bawahnya. Bentuk filenya Word, Bu, bukan PDF. Enaknya Word atau PDF? Saya tawarkan ke Anda. Jangan lupa PDF aja boleh. Jangan lupa untuk merename namanya berdasarkan konsensus bahasa Inggris. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat bagaimana cara merename tugas yang dikumpulkan? NIM, nama tugas. Nama tugas. Nama tugas. Ya, begitu. Untuk memudahkan
Bu Nitih dan saya nanti ketika merekap pengumpulan tugas kalian. Bu Nitih mungkin ada tambahan? Kalau dari saya sudah cukup, Bu, terkait dengan pengumpulan tugas. Nanti saya set di pertemuan keempat ya. Jadi pada itu sudah disiapkan per pertemuan, sehingga apabila untuk memudahkan ketika Bu Ilham memberikan tugas pada pertemuan 4, maka Anda tinggal membuka link pertemuan 4 dan nanti akan saya tambahkan di situ pengumpulan tugas ya, Bu ya. Untuk batas maksimum pengumpulan, Bu, barangkali supaya saya set di sepadanya juga. Malam ini jam 11.59, 28 September. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apabila ada kesulitan, silahkan bisa mengkontak saya ya, terkait dengan administratif di SPADA atau di LMS yang lainnya. Terima kasih, Bu. Dari saya cukup, Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Nitih atas bantuannya. Nanti Bu Nitih akan membantu saya set up link pengumpulan tugas di SPADA. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup? Ada yang tadi belum makan siang terus lapar ya? Oke, itu saja saya rasa. Nanti materi mengenai perhitungan menggunakan bagaimana mean, median, dan sebagainya akan saya sampaikan di minggu depan. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Yo.